Bab 819, Biksu Ananda yang memiliki banyak pekerjaan. Aula utama kuil tersebut penuh dan sesak, makin banyak orang yang masuk ke dalam dan berdempet-dempetan. Aneh, hari ini bukan hari istimewa apapun, kenapa ada begitu banyak orang? Wisnu keluar dari aula utama dan mengeluh. Anak muda, kamu pasti tidak tahu, kan? Hari ini adalah hari di mana guru surgawi menyelesaikan kultivasi pengasingan dan datang ke sini untuk meramal, berdoa, serta membantu kita semua untuk melewati masa sulit. Seorang wanita tua di sebelahnya menjelaskan, kemudian mendorong Wisnu dan masuk ke aula utama untuk membakar dupa dan menyembah kuil. Guru surgawi sudah menyelesaikan kultivasi pengasingan. Wisnu sangat terkejut dan berkata kepada Agam. Kawan, kita benar-benar beruntung. Guru surgawi sangat terkenal sekali. Katanya dia merupakan reinkarnasi dewa. Meskipun hanya omong kosong, ramalannya benar-benar sangat akurat. Ayo ke sana juga, siapa tahu kita bisa mendapatkan ramalan yang bagus. Baiklah. Agam bisa melihat masa lalu seseorang dalam kehidupan ini dan bahkan mengubah karma seseorang. Hal ini jauh lebih mengagumkan daripada ramalan, jadi dia tidak begitu tertarik dengan kehebohan ini, tetapi dia tidak ingin mengecewakan Wisnu. Guru surgawi sudah sampai. Tidak tahu siapa yang berteriak, kerumunan di aula itu langsung heboh dan saling berdempetan untuk melihat kedatangannya. Guru surgawi, tolong ramal saya, apa saya akan menjadi kaya besok? Guru surgawi, menantuku akan segera melahirkan. Nanti cucuku cewek atau cowok? Guru surgawi. Kerumunan yang ramai melontarkan pertanyaan dengan penuh semangat. Beberapa pendeta memisahkan kerumunan dan berkata, tolong beri jalan. Biarkan guru surgawi memasuki aula utama, setelah itu beliau akan membantu Anda. Saat para pendeta dan kerumunan perlahan-lahan mendekat, terdengar suara drum dan lonceng dari luar. Aula yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, wajah semua orang penuh dengan kekaguman. Itu dia. Bisik Wisnu. Agam memicingkan mata dan melihat seorang pendeta tua yang berjalan perlahan di tengah kerumunan, memegang satu benda yang mirip dengan pengusir lalat dan mengenakan setelan pendeta. Wajahnya tampak damai dan penuh kasih sayang. Begitu Agam melihat lelaki tua ini, dia merasakan sangat terkejut dan secara refleks melontarkan. Sialan! Citra yang melihat penampilan guru surgawi itu pun tercengang. Anak muda, jangan mengutuk. Itu berarti kamu tidak menghormati guru surgawi. Kata seorang wanita tua dengan tidak puas, kemudian dia menjauh dari Agam, seakan-akan tidak ingin sampai dirinya tercemar dosa. Wisnu berbisik di samping. Agam, ada apa? Kamu mungkin tidak percaya walaupun aku mengatakannya. Agam menunjuk pendeta tua yang disembah oleh orang-orang di aula tersebut dan berkata, ketika aku bertemu dengannya, dia masih seorang ketua biksu. Apa? Wisnu menatap Agam dan berkata, maksud kamu, guru surgawi adalah seorang biksu? Yang benar? Jangan-jangan kamu salah kenal orang. Agam dengan hati-hati merasakan aura pendeta tersebut dan yakin bahwa orang itu adalah Biksu Ananda. Ikuti dia dan lihatlah. Agam menarik Citra dan memasuki aula utama di belakang kerumunan. Biksu Ananda adalah ketua biksu di kuil Muara Atma, dia dianggap sebagai biksu terkemuka. Sekarang dia malah datang ke kuil ini sebagai seorang pendeta dan mengubah gelar. Kelakuannya kali ini benar-benar membuat Agam bingung. Pendeta tua itu memasuki aula utama, membaca beberapa ucapan dan ajaran kebajikan, kemudian membakar dupa dan menyembah para dewa. Setelah beberapa saat, pendeta tua itu meminta beberapa pendeta lainnya untuk membawa semua orang ke belakang untuk pemberkatan. Tidak lama kemudian, aula utama itu segera menjadi kosong. Pendeta tua tersebut langsung menghampiri mereka. Wisnu dan Renata pun buru-buru memberi hormat. Pendeta tua itu memiliki reputasi yang sangat baik dan kekuatan yang nyata. Selama mereka tumbuh besar di kota Yogantara, mereka selalu mendengar kehebatan pendeta ini. Tentu saja, mereka jadi sangat yakin dengan kekuatannya. Anda baik-baik saja? Pendeta itu tersenyum sambil sedikit membungkuk pada Agam. Agam melengkungkan bibirnya dan berkata, Biksu Ananda, aku dengar kamu meninggalkan kuil Muara Atma untuk bepergian. Ternyata, kamu malah ke sini untuk menjadi pendeta? Pendeta tua yang merupakan Biksu Ananda itu pun sedikit tersenyum dan berkata, saya tidak hanya seorang biarawan dari kuil Muara Atma, tetapi juga seorang pendeta dari kuil Damarwi. Keduanya memiliki arti kebajikan yang sama. Menjalani identitas yang berbeda sangat membantu untuk memahami dunia ini. Kamu adalah seorang biksu, tapi malah ke sini untuk menjadi pendeta? Memangnya kamu tidak takut dipukuli? Dasar pembuat onar. Agam memutar matanya. Hei, ini juga untuk membantu dunia dari kebingungan. Biksu dan pendeta hanyalah sebuah identitas yang tidak berbahaya. Biksu Ananda tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menunjukkan sedikit kejailan dan dia pun berkata, selain itu,
hidup di zaman sekarang penuh dengan tekanan. Sebungkus roti saja harganya 4.000. Kalau tidak mengambil pekerjaan paruh waktu dan mendapatkan uang dupa, takutnya aku tidak bisa makan sama sekali. Setelah mengatakan itu, tatapan Biksu Ananda tertuju pada Wisnu dan Renata, lalu dia berkata, kedua anak muda ini terlihat seperti bunga yang baru mekar, sudut alis mereka tampak tegak. Sepertinya ada acara yang membahagiakan. Aku berharap pernikahan kalian berdua akan bahagia dan bertahan selamanya. Di sini saya punya gembok cinta dan 2 kunci yang dapat menjamin bahwa kalian berdua akan selalu bersama selamanya. Terima kasih Guru Surgawi atas berkatmu. Wisnu dan Renata buru-buru mengambil hadiah itu. Ketika Wisnu mengambil gembok tersebut, Biksu Ananda berkata, Anda mau membayar dengan cara apa? Tunai atau mau gesek kartu? Perlu bayar? Wisnu dan Renata terdiam di tempat. Anda sedang bercanda, kan? Seorang biksu biasanya tidak peduli dengan materi dan uang. Biksu Ananda mengulurkan sebuah jarinya. Kunci dan gembok cinta ini tidak gratis. Buset! Wisnu tampak tertegun. Biksu Ananda mengeluarkan bungkusan kecil dan menambahkan. Ini adalah bungkusan kecil untuk kalian berdua, bisa bantu menghindari nasib buruk dan menyelamatkan kalian berdua dari malapetaka. Berapa? Wisnu bertanya dengan hati-hati. Sesuka hati Anda? Biksu Ananda menjawab. Mendengar ini, Wisnu dan Renata tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, bayangan mereka terhadap guru surgawi yang suci dan kuat benar-benar telah hancur. Kalau kalian suka, beli saja. Orang tua ini membuka harga sesuai dengan orang yang ditawarkan. Kalian terlahir kaya, harga yang diberikan juga harga teman. Canda Agam. Anda memang memahami saya sekali. Semoga Anda selalu sehat. Biksu Ananda tersenyum pada Agam. Tidak disembunyikan sama sekali, ini jelas-jelas perampokan di siang bolong. Yang lebih mengejutkan adalah Biksu Ananda malah mengeluarkan mesin pos dan menunggu Wisnu menggesek kartunya. Terima kasih karena sudah begitu murah hati. 2 jimat keselamatan ini saya berikan sebagai hadiah. Silakan diterima. Ketika Biksu Ananda menyerahkan kunci gembok dan bungkusan kecil, dia juga memberikan 2 kantong rebel. Wisnu mengambil semuanya dan bertanya. Guru Surgawi, kedua jimat keselamatan ini terlihat biasa saja. Apa belum disucikan? Kalau disucikan, maka tidak akan saya berikan sebagai hadiah. Biksu Ananda tersenyum padanya. Wisnu dan Renata sangat tercengang. Kalau bukan karena melihat Biksu Ananda dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira bahwa pendeta tua ini adalah penipu. Sekarang mereka bahkan mulai curiga bahwa rumor yang selama ini mereka dengar semuanya palsu. Dia tidak terlihat seperti reinkarnasi dari dewa yang turun ke bumi, melainkan seperti seorang penipu yang berpengalaman. Agam pun bertanya. Selain menjadi ketua biksu kuil Muara Atma dan guru surgawi kuil Damarwi, apalagi yang sudah kamu lakukan? Banyak sekali. Aku pernah jadi tukang daging, bercocok tanam, mengantarkan makanan, dan pemrograman. Biksu Ananda sedikit tersenyum dan berkata, dunia sudah berubah jadi kacau balau. Kalau tidak mendalami dan memahaminya, bagaimana mungkin bisa memahami filosofi kebajikan? Luar biasa. Agam memberinya jempol dan bertanya sambil tersenyum. Kamu pernah disko, enggak? Biksu Ananda langsung tersenyum dan menjawab. Aku bahkan bisa rap. Bab 820, Membalikan Ramalan. Mendengarkan isi obrolan Agam dengan Biksu Ananda, Wisnu dan Renata tidak mengerti sama sekali, bahkan Citra pun bingung. Sulit membayangkan bahwa seorang biksu dan pendeta yang dikagumi oleh puluhan ribu orang, memiliki sisi yang begitu membumi. Mereka merasa agak aneh ketika membayangkan Biksu Ananda yang melepas jubahnya dan memakai topi hip-hop, menari-nari dan bernyanyi di klub malam. Saat ini, ponsel Agam berdering. Begitu melihat Risto yang menelepon, Agam langsung berjalan ke tempat yang agak terpencil. Pak Agam, aku ada urusan keluarga yang mendadak. Aku boleh ambil cuti untuk pulang? Risto berkata dengan susah payah. Ada apa? Apa kamu membutuhkan bantuanku? Agam agak mengernyit. Karakter Risto tidak perlu dipertanyakan lagi. Sekarang adalah saat kritis. Kalau tidak terpaksa, dia tidak akan pernah melakukan panggilan ini. Bukan apa-apa, hanya saja kesehatan ibuku makin memburuk. Keluarga adalah hal yang paling penting. Pulang dan jagalah ibumu. Kalau situasinya tidak berubah, segera hubungi aku dan akan aku bantu. Terima kasih, Pak. Aku akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan kembali ke tim. Apa buru-buru? Kalau kamu tidak menjaga keluargamu dengan baik, aku akan menghukummu. Ngerti? Baik. Setelah panggilan itu, Agam menghubungi Zack dan berkata, periksa situasi di keluarga Risto. Aku rasa itu bukan masalah kecil. Kalau bisa dibantu, coba bantulah dia. Kalau kamu tidak bisa menanganinya dan dia tidak mau terus terang, lapor kepadaku secepat mungkin. Setelah menutup telepon,
Agam melihat seorang wanita tua dengan pakaian compang-camping yang melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Dia ingin berbicara dengan beberapa orang, tetapi orang-orang di sekitar mengabaikannya, seakan-akan dia tidak ada di sana. Begitu merasakan tatapan Agam, wanita tua itu buru-buru menghampirinya dan berkata dengan suara gemetar. "Anak muda, bisakah kamu membantuku? Aku tidak bisa membantumu." Sebelum wanita tua itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Agam berbalik dan ingin pergi. Wanita tua itu buru-buru menarik lengan Agam dan berkata dengan wajah keriputnya yang tampak sangat sedih. "Aku tidak sengaja berpisah dari anakku. Aku ingin mencari anakku, tapi tidak ada yang meladeniku sama sekali. Aku sudah mencari pendeta di sini, tapi sepertinya mereka tidak melihatku. Apapun yang aku katakan, mereka tidak berbicara denganku. Aku mohon, apa kamu bisa bantu menemukan anakku?" "Baiklah." Agam menghela napas dan memanggil Biksu Ananda. Ketika Biksu Ananda melihat wanita tua itu, matanya tampak terkejut. Dia menatap Agam dan melihat Agam mengangguk padanya. Biksu Ananda pun mengubah posturnya dan berkata kepada wanita tua itu. "Apa Anda ingin meminta ramalan tentang keluarga Anda? Aku ingin tahu apa aku dapat menemukan anakku, nasibnya baik atau buruk." Wanita tua itu buru-buru berkata, tetapi dia merasa bahwa dirinya terlalu serakah. Dia pun menundukkan kepalanya dan bertanya dengan ketakutan. "Guru, apa boleh?" Biksu Ananda mengangguk sambil tersenyum. Dia mengaduk kotak ramalan dan mengeluarkan sebuah kertas ramalan yang menandakan kesialan. Dia pun mengerutkan keningnya dan berkata, "Ramalan Anda tidak bagus. Anda telah melakukan kejahatan selama hidupmu, nasib Anda pun bertentangan dengan anak Anda." Mendengar ini, wanita tua itu segera menutupi wajahnya dan menangis dengan getir. Agam mengambil kertas ramalan di tangan Biksu Ananda dan tersenyum pada wanita tua itu. "Bu, guru ini belum selesai berbicara. Meskipun kamu dan anakmu punya nasib yang kurang baik, takdir kalian belum berakhir. Di tahun-tahun berikutnya, keberuntungan akan datang. Suatu saat kamu akan bertemu dengannya dan bahkan bisa memeluk cucumu." Wanita tua itu menangis dengan gembira dan terus-menerus membungkuk kepada Agam. "Terima kasih, Nak. Terima kasih, terima kasih." Sambil mengatakan itu, wanita tua tersebut ingin mengeluarkan uang untuk membayar ramalannya. Agam menolak dan tersenyum ramah. "Karena kamu sudah mendapatkan hasilnya, maka baliklah ke tempat asalmu. Jangan keluar terlalu lama. Terima kasih, terima kasih." Wanita tua itu mengangguk berterima kasih. Sosoknya berangsur-angsur menjadi transparan dan menghilang di depan mereka. Pada saat yang sama, kertas ramalan di tangan Agam memancarkan cahaya redup dan berubah menjadi ramalan yang sangat bagus. Melihat adegan ini, Biksu Ananda terkekeh dan berkata, "Orang awam mengira ramalan yang mereka ambil pasti sudah akurat, tapi mereka tidak tahu bahwa kamu dapat membalikan ramalan dan mematahkan sebab akibat." Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ibu itu punya sifat yang baik, kehidupannya di dunia ini belum selesai. Tapi, karena nasibnya yang buruk, jiwanya terpisah dan dia mengembara sampai ke sini. Hanya kamu dan aku yang bisa melihatnya. Kalau aku tidak membantunya, maka hidupnya akan tamat." Biksu Ananda membuat segel tangan dan berkata, "Semua makhluk hidup diberkati." Lalu, dia menghadap Agam dan melanjutkan, "Orang-orang di dunia ini hanya tahu bahwa ada dewa di langit dan alam baka, tapi mereka tidak tahu bahwa ada juga dewa di sekitar mereka." Bruk. Tiba-tiba, ada suara saling mendorong di aula utama, diikuti oleh seorang pria yang mengutuk. "Reinkarnasi dewa apaan ini? Omong kosong. Orang itu cuma penipu, kalian malah mengambil dupa untuk menyembahnya. Dasar sekelompok orang bodoh. Ada yang datang mengacau." Biksu Ananda memicingkan mata dan berjalan ke arah aula utama. Di sana, ada seorang pria dengan kaki pincang yang mendorong pembakar dupa dan menunjuk sekelompok orang dengan arogan. Ada juga dua pria dan dua wanita di sampingnya. Mereka semua terlihat sangat galak, jelas-jelas merupakan satu kelompok yang sama. Seseorang mencoba membantah, tetapi terlalu takut untuk melawan begitu melihat tatapan galak pria itu. "Lepaskan lukisan-lukisan itu! Berani-beraninya menipu seperti itu di hadapanku!" Marwi menunjuk lukisan 3 guru leluhur yang tergantung di aula utama. Saat anak buahnya mau menarik lukisan tersebut, beberapa pendeta buru-buru menghentikan mereka dan berkata, "Ini adalah potret guru agung kami. Tolong jangan disentuh. Enyahlah!" Kedua pria itu melangkah maju dan menendang pendeta yang menghalanginya sampai tersungkur. Mereka meninju dan menendang pendeta lainnya. Dua wanita yang mengikuti Marwi hendak mengambil lukisan itu. Salah satu pendeta pun berkata dengan marah, "Kalau kalian melakukan ini, kalian akan dikutuk oleh para dewa." Begitu dia selesai berbicara, wajah pendeta tersebut ditendang. "Tunggu!" Marwi mengangkat tangannya untuk menghentikan muridnya. Dia tertatih-tatih dengan tongkatnya ke arah pendeta tersebut dan menggoda.
Sepertinya kamu tidak tahu kehebatanku. Aku dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia, bahkan surga pun ada di dalam genggamanku. Berani-beraninya kamu bilang soal hukuman dari dewa? Percaya atau tidak, aku dapat mengakhiri nyawamu dengan mudah. Wajah pendeta tersebut tampak pucat pasi. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat cincin muka setan di tangan Marwi. Wajahnya langsung panik dan dia berkata sambil terbata-bata. Kak, kamu dari sekte perebut jiwa? Marwi langsung tersenyum sinis, beberapa muridnya juga mulai mencemooh. Salah satu wanita berambut pendek berkata, sepertinya wawasanmu lumayan luas. Kalau kamu tahu tentang sekte perebut jiwa, kamu pasti tahu tentang kepala sekte perebut jiwa, yaitu manusia lumpuh yang sangat terkenal. Asal kamu tahu ya, orang itu adalah masterku dan sekarang di hadapanmu. Pupil pendeta tersebut menyusut dan napasnya terengah-engah. Alam game merupakan daerah yang penuh dengan energi jahat, meskipun tergolong lemah. Beberapa orang menguasai sihir jahat yang luar biasa dan menciptakan sekte mereka sendiri untuk merekrut murid. Meskipun kekuatan sekte-sekte ini tidak besar, teknik yang mereka gunakan sangat aneh. Teknik sihir bermunculan satu persatu. Beberapa sekte yang lebih kuat pun tidak berani sembarangan menyinggung mereka. Sekte perebut jiwa dan kuil ini tidak pernah ada masalah apapun. Mengapa hari ini mereka tiba-tiba ditantang? Pendeta tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa bencana sudah makin dekat. Teknik yang digunakan Marwi sangat jahat. Rata-rata orang yang menjadi sasarannya akan mengalami malapetaka dan mati. Semua makhluk hidup diberkati. Kenapa kalian membuat keributan di kuil Damarwi? Apa ada masalah yang ingin kalian tanyakan? Biksu Ananda tersenyum dan berjalan mendekat. Jubah bergerak seperti tertiup angin. Alisnya yang panjang membuatnya tampak penuh dengan pesona dan kebajikan. Agam hanya bersandar di kusen pintu dan memandang Biksu Ananda sambil tersenyum tipis. Orang tua ini jago sekali beralih antara biksu dan pendeta. Bab 821, merebut dan mengunci jiwa. Nenek Haryadi melirik Marwi dan yang lainnya, kemudian berkata kepada Agam. Tuan penguasa neraka, Marwi hanya punya beberapa keterampilan, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan hantu dan dewa di dunia akhirat, memerintahkan hantu dan monster untuk bekerja untuknya. Orang-orang ini datang ke sini tanpa alasan, mungkin mereka punya rencana lain. Agam menyilangkan lengannya dan berkata, kalau begitu, kita lihat dulu tujuan mereka datang ke sini. Raja penguasa neraka ada di sana, meskipun Marwi memiliki kekuatan yang besar, dia tidak akan bisa membuat kegaduhan besar di tempat itu. Marwi memandang Biksu Ananda dengan ekspresi mencemooh dan berkata, kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya kamu membakar dupa dan membuat ramalan palsu di daerahku. Kamu sudah bosan hidup ya? Biksu Ananda tersenyum dan berkata, kuil Damarwi punya sejarah lebih dari 100 tahun di sini, tapi Anda malah bilang bahwa kuil ini mengganggu sekte Anda. Sepertinya tidak masuk akal. Marwi mencibir dan berkata, sekte perebut jiwa akhir-akhir ini mulai memperluas wilayahnya. Tempat ini sekarang sudah termasuk dalam kawasan sekteku, berarti kalian memang sudah melanggar aturan, bukan? Aku mengerti, kamu ingin meruntuhkan tempat ini dan memperluas sekte kalian? Salah, aku ingin meruntuhkan tempat ini dan membangun jamban untuk murid-murid sekteku. Mendengar kata-kata Marwi, pendeta dan yang lainnya tampak marah. Kuil Damarwi adalah tempat yang sakral bagi mereka. Sekte perebut jiwa tidak hanya ingin merebut tempat ini, tetapi juga mempermalukan mereka dengan mengatakan bahwa ingin membangun jamban. Di saat pendeta ingin membantah, Biksu Ananda tersenyum ringan dan berkata, kalau suka, terserah kamu saja. Tapi, kuil ini adalah tempat di mana orang-orang dari segala penjuru mempersembahkan dupa. Kalau kamu merampasnya, aku khawatir kamu tidak akan dimaafkan oleh orang-orang di dunia. Marwi berkata dengan sinis. Merampas? Aku adalah pemimpin sekte perebut jiwa, yang sering disebut sebagai manusia lumpuh. Aku bisa berkomunikasi dengan hantu dan dewa di dunia akhirat. Hari ini, aku datang ke sini untuk menghancurkan kuilmu dan memberitahu orang-orang bodoh ini bahwa keyakinan mereka hanya penipuan belaka. Kalau kamu tidak mau menuruti keinginanku, bagaimana kalau kita bersaing saja? Baiklah. Biksu Ananda tersenyum dan mengangguk. Marwi menyeringai dan memperlihatkan gigi kuningnya yang patah. Dia berkata kepada murid-muridnya, semua musim, susun altar. Baik. Dua pria dan dua wanita segera menempati posisi mereka masing-masing. Mereka membuang kunci pengait jiwa dari tubuh mereka dan menghubungkannya secara berurutan satu sama lain. Tampak ada meja penyembahan dupa yang perlahan-lahan mendarat di tengah. Ada lilin, dupa, jimat, dan benang ungu yang jatuh di atas meja tersebut. Marwi mengeluarkan kain persegi berwarna ungu dari lengan bajunya. Di kain tersebut terdapat tulisan dengan runik merah. Kain tersebut dilempar ke atas dan tiba-tiba melepaskan energi jahat serta sebuah cahaya ungu yang kental. Tiba-tiba, cahaya di sekeliling meredup,
Anginnya bertiup kencang dan suhu hampir membeku. Melihat adegan ini, orang-orang yang datang berdua tampak pucat karena ketakutan. Beberapa dari mereka langsung lari keluar, sementara yang lainnya saling berpelukan di sudut aula. Meskipun mereka takut, adegan ini benar-benar mengejutkan. Mereka tidak ingin melewatkan hal seperti ini. Marwi memandang Biksu Ananda dan berkata, "Dengan satu perintah, aku bisa memanggil penjaga gerbang neraka. Bagaimana denganmu? Apa keahlianmu?" Biksu Ananda tersenyum dan berkata, "Silakan panggil kalau kamu memang bisa melakukannya. Kalau penjaga gerbang neraka berani muncul di sini, aku akan siap mematuhimu." Guru surgawi. Pendeta tampak khawatir. Marwi dapat memerintahkan hantu dan dewa, hal ini sudah lama diketahui semua orang. Kalau Biksu Ananda berjanji untuk mematuhinya, bukankah mereka benar-benar akan diusir dari kuil mereka sendiri? Baiklah, sepakat. Marwi tersenyum sinis, dia melipat telapak tangannya dan tekniknya berubah. Pupil dan putih matanya menyatu, lalu dia membisikkan mantra. Klang, klang. Sesaat kemudian, angin gelap bertiup dari segala arah, terdengar suara lonceng dan rantai yang bertabrakan, mengejutkan hati dan jiwa semua orang di sana. Kemudian, sebuah bayangan hitam besar naik perlahan dari tengah altar, memegang payung rusak. Samar-samar terlihat seperti sosok manusia, tetapi tingginya mencapai 3 hingga 4 meter. Apa itu? Seseorang berteriak dengan panik. Ketika mereka ingin melarikan diri, mereka mendapati bahwa darah di tubuh mereka hampir membeku, anggota tubuh mereka dingin dan benar-benar kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Agam yang melihat bayangan hitam besar itu pun langsung memicingkan matanya. Ternyata memang penjaga gerbang neraka. Tuan penguasa neraka, penjaga gerbang neraka ini namanya Pinto. Ciri khasnya adalah memegang sebuah payung dunia akhirat. Bisik Nenek Haryadi di sampingnya. Agam mengerutkan kening dan bertanya. Sebab akibat di alam G belum pulih. Kenapa penjaga gerbang neraka bisa turun ke dunia? Meskipun Nenek Haryadi juga berasal dari dunia bawah, dia bukan penjaga gerbang neraka. Dia adalah hantu dengan tubuh fisik. Selain itu, sebab akibatnya telah pulih sebagian, oleh karena itu dia bisa datang ke dunia ini. Namun, berbeda dengan penjaga gerbang neraka. Kalau sebab dan akibat di suatu tempat belum sepenuhnya pulih, mereka tidak boleh turun ke dunia. Kalau mereka akan melanggar aturan, maka mereka akan dihancurkan. Sebagian kecil sebab akibat di alam G sudah mulai pulih. Penjaga gerbang neraka itu dapat turun ke dunia ini melalui proyeksi, jadi yang Anda lihat bukanlah tubuh Pinto yang asli. Agam mengangguk dan menatap sosok itu dengan tatapan dingin. Tampaknya tidak peduli apakah itu dunia bawah ataupun bumi, asalkan terisi dengan esensi manusia, pasti akan ada keegoisan. Ini jelas bukan pertama kalinya Pinto dipanggil. Kalau dia dipanggil oleh orang seperti Marwi, bukankah itu akan membahayakan semua orang? Tampaknya banyak hal di dunia akhirat juga perlu diperbaiki. Hantu dan dewa di langit, dengarkanlah perintahku, muncullah. Marwi memasuki kain ungu yang memancarkan cahaya ungu kental ke dalam sosok besar tersebut. Bayangan itu perlahan-lahan melayang. Samar-samar terlihat wajah manusia yang suram dan sepasang mata merah yang memancarkan cahaya yang mengintimidasi. Haha! Marwi tertawa dengan bangga dan berkata kepada Biksu Ananda. Penjaga gerbang neraka sudah muncul. Cepat tunduk padaku, kalau tidak, aku akan memerintahkannya untuk mengambil nyawamu. Biksu Ananda tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia hanya melangkah sedikit ke samping. Sepertinya kamu tidak mau menyerah. Baiklah, aku akan memberikan contoh kepada orang-orang bodoh di sini supaya mereka tahu kekuatanku yang sebenarnya. Marwi tersenyum dingin, menunjuk ke arah Biksu Ananda dan berkata kepada sosok besar itu. Tuan Pinto, orang ini sering melakukan kejahatan. Menggunakan teknik mistis untuk menipu dunia. Tolong hukum dia ke neraka dan jangan biarkan dia dilahirkan kembali. Pinto perlahan melihat ke arah yang ditunjuk Marwi. Begitu dia melihat Agam yang berdiri tidak jauh dari sana, dia langsung terkejut. Matanya bertemu dengan tatapan acuh tak acuh Agam, dia langsung melihat bayangan Raja Penguasa Neraka. Matanya yang merah seperti darah mengungkapkan ketakutan yang luar biasa. Dia pun langsung diseret ke lautan kesadaran oleh Agam. Pinto, sebagai penjaga gerbang neraka di alam G, apa kamu mengakui kesalahanmu? Suara Agam tidak keras, tetapi sangat mengguncang jiwa dan membuat Pinto tidak berani mendongak sedikit pun. Dia langsung berlutut dan berkata dengan suara gemetar. Saya bersalah. Tapi, saya juga tidak ada pilihan lain. 18 tahun yang lalu, Marwi mendapatkan buku ruang neraka dan mempelajari metode pemanggilan jiwa. Saya hanya datang sesuai dengan aturan. Saya berharap Tuan Penguasa Neraka akan memaafkan saya. Agam menjentikkan jarinya, sebuah segel langsung memasuki tubuh Pinto. Dia pun menjerit dengan suara melengking, matanya menyemburkan cahaya merah,
cahaya tersebut kemudian memproyeksikan beberapa gambar. Agam melirik isi gambar itu dan berkata, "Sepertinya selama ini, kamu tidak pernah mewakili Marwi melakukan hal yang menyakiti kehidupan manusia. Kalau begitu, kamu dapat menghindari hukuman mati. Terima kasih, Tuan Penguasa Neraka." Pinto berkeringat dingin dan berkata dengan suara gemetar, "Marwi tidak bisa memerintahkanku. Dia hanya menggunakanku untuk menipu dan meningkatkan gengsinya. Jadi, apa kamu mendapatkan keuntungan dari orang itu?" Agam mencibir. "Ini." Pinto berusaha mengelak, tetapi begitu bertemu dengan tatapan Agam yang dalam, dia sama sekali tidak berani berbohong. Pinto pun menjawab sambil gemetaran. "Saya menerima beberapa hadiah darinya. Kebanyakan adalah ramuan untuk meningkatkan kekuatan kultivasi dan memperpanjang usia. Tidak berbeda jauh dengan manusia di bumi, penjaga gerbang neraka juga akan menua dan memiliki batas usia hidup. Begitu tenggat waktu makin dekat, mereka akan jatuh ke dalam jalur reinkarnasi dan kultivasi selama ratusan tahun akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan kultivasi dan memperpanjang usia juga merupakan godaan besar bagi penjaga gerbang neraka." Begitu merasakan perubahan bertahap dari tubuhnya yang dingin, Pinto langsung berkata dengan ngeri, "Tuan Penguasa Neraka, saya bersedia menebus dosa dan membawa Marwi serta yang lainnya ke pengadilan, menyeret mereka ke neraka Avici." Bab 822, Biksu Ananda, bersantai malam ini. "Kamu lumayan pintar." Agam mencibir. "Kenapa Marwi datang ke sini dan cari masalah di kuil? Aku tidak tahu, tapi akhir-akhir ini Marwi sangat dekat dengan keluarga Budi Ono. Mungkin karena mereka." "Keluarga Budi Ono?" Dalam perjalanan ke sini, Agam sudah mengamati bahwa lokasi kuil ini merupakan salah satu titik Feng Shui. Kalau keluarga Budi Ono ingin meluncurkan teknik Feng Shui dalam skala besar untuk membuat banjir, mereka harus menghancurkan kuil Damarwi. Kalau tidak ada hubungannya dengan kuil Damarwi, maka keluarga Budi Ono pasti akan menyerang kekuatan lain. "Pergilah ke dunia bawah dan terima hukumanmu. Kalau kamu berani melakukan hal seperti ini lagi, aku akan langsung melemparmu ke dalam neraka Avici," kata Agam dengan ringan. Pinto menggigil ketakutan. Sebagai penjaga gerbang neraka, dia sangat memahami betapa mengerikannya siksaan di neraka Avici. Dia lebih rela menghancurkan tubuh dan jiwanya daripada menerima siksaan seperti itu. Agam tidak mengatakan apa-apa dan membubarkan lautan kesadarannya. Marwi mengerutkan keningnya saat melihat Pinto yang tampak ragu-ragu. "Tunggu apa lagi? Bunuh dia!" Bayangan ilusi Pinto mengeluarkan energi negatif dan suara seperti gerakan rantai yang diseret di lantai. Marwi pun akhirnya tersenyum dengan angkuh. Dia tahu bahwa Pinto akan segera menyerang. Klang, klang. Puluhan rantai hitam seperti ular piton menyeruak keluar dari sosok Pinto. Rantai tersebut langsung mengikat Marwi dan keempat muridnya. Keempat murid Marwi tampak ketakutan dan menjerit. "Master!" Marwi mencengkeram rantai yang melilitnya dan berkata dengan marah. "Apa yang kamu lakukan? Pinto, aku memerintahkanmu, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membeberkan perjanjian kita berdua ke dunia bawah dan kamu akan mendapatkan hukuman yang berat dari penguasa neraka." Sebelumnya, Pinto mungkin akan takut dengan ancaman tersebut. Namun, dia baru saja menjelaskan semuanya kepada Agam. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri di hatinya dan tidak banyak omong kosong. Dengan satu tarikan kuat, rantai tersebut menembus tubuh Marwi untuk menarik jiwanya keluar. Sekarang Marwi benar-benar panik, dia berteriak pada Pinto. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Usiaku masih beberapa dekade lagi. Kalau kamu mengaitkan jiwaku sekarang, berarti kamu melanggar hukum dunia akhirat." Pinto tersenyum dingin. Raja penguasa neraka yang memerintahkan kematiannya, bisa-bisanya dia mau hidup lebih lama lagi. Begitu Tuan Penguasa Neraka mengeluarkan perintah, walau sisa usianya masih ada ratusan tahun, tetap saja percuma. Pinto tiba-tiba menyentak rantai yang mengikat jiwa Marwi dan lainnya. Dalam satu jeritan yang melengking, jiwa mereka langsung masuk ke dalam payung dunia akhirat. Sosoknya bergetar sedikit dan langsung menghilang. Sinar matahari masuk ke dalam aula dan menyebarkan hawa hangat di tempat itu. Bruk! Tubuh Marwi dan yang lainnya jatuh ke lantai. Karena usia mereka belum berakhir, mereka masih memiliki detak jantung, tetapi jiwa mereka sudah diambil dan mereka tidak akan pernah bisa bangun. Orang-orang yang berkumpul di sudut saling memandang. Mereka sama sekali tidak mengetahui sebab akibatnya. Mereka menatap Biksu Ananda yang masih tersenyum dari awal hingga akhir. Mereka mengira bahwa Biksu Ananda lah yang menunjukkan kekuatan sihirnya dan mengalahkan Marwi. Mereka semua langsung berlutut dengan penuh semangat untuk menyembahnya. Polisi yang berpatroli di sekitar kuil langsung bergegas ke dalam begitu mendengar informasi dari orang-orang yang kabur sebelumnya. Karena Marwi dan yang lain masih memiliki detak jantung, ditambah dengan prestais Biksu Ananda, mereka tidak mencurigainya dan hanya memanggil ambulans untuk membawa tubuh Marwi dan muridnya.
Hardian bergegas masuk ke kuil bersama Mika dan langsung mengenali Marwi yang sedang digotong keluar. Dia sepertinya telah menyadari sesuatu dan segera memberitahu Agam bahwa dia akan menghubungi klan Gunung Malik untuk memeriksa pergerakan keluarga Budiono akhir-akhir ini. Sebagai keturunan klan Gunung Malik, Hardian memiliki pola pikir yang luar biasa. Dia tahu jelas mengenai kekuatan dan potensi Agam. Kalau klan Gunung Malik ingin tetap berjaya selama ribuan tahun lagi, mereka tidak boleh bermusuhan dengan Agam, melainkan harus berteman dengannya. Masalah ini pun berakhir. Agam dan yang lainnya ingin meninggalkan kuil Damarwi, tetapi Biksu Ananda meminta Agam untuk menunggu sebentar di dekat aula. Beberapa saat kemudian, tubuh Biksu Ananda melayang di udara, memancarkan aura yang kuat dan mengejutkan para pendeta serta peziarah lainnya yang melihat ke atas. Akhir dari penderitaan telah tiba, saya akan segera menjadi dewa. Suara Biksu Ananda menyebar ke seluruh kuil Damarwi. Guru Surgawi! Pendeta tidak bisa menahan air matanya dan dia memimpin sekelompok pendeta lainnya untuk berlutut. Pendeta, mulai sekarang kamu adalah yang memimpin kuil Damarwi. Biksu Ananda memandang pendeta dan perlahan menutup matanya, tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Guru Surgawi! Pendeta sangat berduka dan memimpin sekelompok pengikut untuk bersujud dan berdoa untuk kepergian Biksu Ananda. Suasananya sangat sedih dan mengharukan, bahkan Wisnu dan yang lainnya juga percaya dengan adegan yang barusan mereka saksikan. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua dengan kemeja putih, jaket hitam dan topi abu-abu mendekati mereka. Pakaiannya tampak sangat modis sekali. Melihat penampilan lelaki tua itu, Wisnu pun berteriak. Buset! Hardian menatapnya dengan mata membelalak. Citra, Renata dan Mika hanya bisa tercengang. Pria tua yang menghampiri mereka adalah Biksu Ananda yang baru saja melayang dan meninggal dunia. Agam juga hampir tidak bisa berkata-kata. Tipuan apa lagi sekarang? Hei, aku sudah bosan dengan tempat ini. Aku mau mengubah identitasku untuk mengalami dunia manusia fana. Biksu Ananda meluruskan topinya dan tersenyum. Agam, sekarang aku belum punya tujuan apapun. Gimana kalau aku pergi denganmu? Bahkan panggilanku pun berubah. Kamu benar-benar sangat mendalami peranmu. Agam memutar matanya. Dulu aku biksu, sekarang aku adalah orang tua biasa. Tentu saja aku tidak perlu seformal dulu lagi. Biksu Ananda tersenyum, memandang Wisnu dan Renata sambil berkata. Kalian berdua akan menikah, tentu saja perlu dirayakan. Di dekat sini ada bar yang bagus. Aku sudah kenal dekat dengan bosnya. Gimana kalau kita semua ke sana dan bersenang-senang malam ini? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Hardian mengacungkan jempolnya dengan sedikit gemetaran. Keren banget! Pak, kamu bisa disetujuki? Tentu saja. Biksu Ananda tersenyum dan melanjutkan. Aku juga kenal dengan beberapa penyanyi wanita, suara mereka bagus sekali. Aku akan undang mereka juga biar suasananya makin ramai. Wisnu menelan ludah dan berkata. Awalnya aku kira kamu bercanda, tetapi sekarang aku percaya. Jangankan penjual daging dan bercocok tanam, kalau kamu bilang pernah jadi bos mafia pun aku pasti percaya. Loh, kok kamu tahu bahwa aku pernah jadi bos mafia? Biksu Ananda agak terkejut dan tersenyum. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sebenarnya, dan kantorku di kota Hafla dulunya adalah bawahanku. Semua orang benar-benar kebingungan. Citra juga tampak tercengang. Selama ini dia mengira Biksu Ananda adalah seorang biksu yang telah mencapai kebajikan dunia. Dulu dia bahkan pernah menerima ajaran dan bimbingan dari Biksu Ananda. Hasilnya, siapa sangka dia memiliki identitas seperti ini? Benar-benar luar biasa sekali. Agam juga merasakan hal yang sama tentang perilaku Biksu Ananda yang tampak santai. Dulu, dia tidak bisa melihat kekuatan Biksu Ananda yang sebenarnya. Sekarang, dengan kebangkitan tubuh Raja Penguasa Neraka dan peningkatan alamnya, dia secara bertahap merasakan bahwa kekuatan kultivasi Biksu Ananda setidaknya berada di alam kemuliaan tingkat 1, atau bahkan lebih kuat dari itu. Ketika seseorang yang memiliki karakter santai dan tidak terikat seperti Biksu Ananda telah mencapai kekuatan kultivasi dan alam tertentu, dia akan berpaling dari prasangka duniawi. Semua hal ditentukan oleh takdir dan tidak pernah dipaksakan. Agam dan Biksu Ananda memiliki mental yang serupa. Perbedaan antara mereka berdua adalah salah satu dari mereka tidak bisa melepaskan perasaan cinta. Cinta, kekerabatan, persahabatan, dan kasih sayang. Semua ini adalah bagian dari dunia manusia. Sebagai Raja Penguasa Neraka yang bertanggung jawab atas hidup dan mati, sebab akibat, dan reinkarnasi, Agam tidak akan bisa menghindari perasaan itu. Ini bukan hal yang baik, tetapi Raja Penguasa Neraka memiliki kasih sayang dan rasa simpati terhadap semua makhluk hidup, sama seperti para dewa lainnya. Bisa dikatakan bahwa ini adalah berkah bagi semua makhluk. Awalnya mereka kira Biksu Ananda hanya bercanda soal mengajak mereka pergi ke bar. Tidak disangka, dia langsung naik ke mobil dan naik ke kursi pengemudi.
Begitu yang lain berkumpul, Biksu Ananda langsung menginjak pedal gas dan mengemudi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka semua tiba di bar dalam waktu setengah jam. Setelah keluar dari mobil, mereka baru tahu bahwa Biksu Ananda pernah jadi pembalap mobil sebelumnya. Bab 823, Cinta Itu Sulit. Bar yang mereka datangi juga memiliki tempat untuk makan, suasananya masih tenang. Malam belum tiba dan daerah bar belum ditempati banyak orang. Mereka pun makan dan minum bir terlebih dahulu. Setelah beberapa piring bar beku, kebab dan bir disajikan, Wisnu dan Hardian langsung makan dan minum dengan rakus. Citra sedang hamil dan tidak nafsu makan. Dia hanya makan beberapa buah dan duduk dengan tenang di samping. Nenek Haryadi sudah tua, tetapi dia senang berbaur dengan anak-anak muda di sana. Guru Surgawi, kenapa kamu tidak makan? Wisnu mengambil tusuk daging kambing dan melahapnya. Saat dia melihat Biksu Ananda yang tidak makan, dia teringat sesuatu. Dia langsung menepuk dahinya dan berkata, "Aku lupa. Kamu harus menghindari daging, kan?" Bukan, aku lebih suka menambahkan lebih banyak cabai dan saus." Biksu Ananda tersenyum tipis. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan membawa sepiring bar beku yang ditaburi banyak bubuk cabai. Dia mengambil satu tusuk daging dan menggigitnya sambil mengangguk puas. Setelah meneguk sedikit bir, dia berkata, "Ayo bersulang. Ayo." Wisnu minum bersama Biksu Ananda. Tidak lama kemudian, Wisnu sudah mabuk dan memeluk Renata sambil menangis sayang. "Aku sangat mencintaimu." Kelakuannya membuat Renata serba salah. Mika pun ikut membujuk kakaknya. Saat ini, Hardian mendapat panggilan telepon dan langsung menatap Agam. Agam tahu bahwa ada informasi baru tentang keluarga Budi Ono. Melihat Agam yang sudah keluar, Renata dan Mika juga tidak ada di meja itu lagi. Citra pun mendekat ke sisi Biksu Ananda dengan ragu-ragu. "Guru?" Biksu Ananda mengambil tisu untuk mengelap noda minyak di mulutnya dan berkumur dengan air bersih. Wajah tuanya menunjukkan senyuman ramah, sama seperti yang dilihat Citra di kuil Muara Atma. "Tuan, apa ada yang bisa saya bantu untuk menghilangkan keraguanmu?" Biksu Ananda tersenyum ramah. Citra terkejut. Dia benar-benar dibuat bingung dengan kelakuan Biksu Ananda. Biksu Ananda tersenyum dan menjelaskan. "Sebelumnya, aku adalah orang awam, tetapi sekarang Anda sedang berbicara dengan ketua biksu. Aku adalah seorang biarawan di kuil Muara Atma. Benar-benar sesuka hati Anda ya?" Citra ragu-ragu dan bertanya. "Guru, apa Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya ketika kita pertama kali bertemu?" "Tentu saja, aku ingat bahwa Anda punya garis keturunan khusus dan ada ikatan kehidupan dengan Agam. Kalau ingin memperoleh kedamaian seumur hidup, Anda hanya bisa menjauh dari Agam." Biksu Ananda tersenyum sedikit dan melihat perut Citra. "Sekarang, Anda sudah mengandung garis keturunan Agam, jadi memang seharusnya berpisah." Citra menundukkan kepalanya dan berkata dengan putus asa. "Apa, benar-benar tidak ada cara lain?" Biksu Ananda menggelengkan kepalanya, dia ragu-ragu untuk beberapa saat dan berkata, "Tapi, ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia bisa membangun takdirnya sendiri. Meskipun Anda berdua terikat oleh takdir dan sebab akibat, itu bukan akhir dari segalanya. Tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi. Agam pun tidak bisa mengendalikannya, apalagi saya. Anda harus mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya akan menghilang. Hari ini, kita akan berpesta dengan bahagia, tetapi tidak lama lagi semua orang akan berpisah lagi. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dua orang bertemu dan bisa saling memiliki, itu adalah kehendak takdir. Syukurilah pertemuan itu. Walaupun Anda berdua tidak memiliki ikatan sebab akibat, pasti akhirnya akan terpisah juga." Biksu Ananda melambaikan tangannya dan berkata, "Oleh karena itu, jangan terus-terusan membatasi pikiran Anda pada faktor itu saja. Anda harus berdiri di tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh supaya bisa melihat dunia ini seperti apa. Setelah itu, mungkin pikiran Anda bisa lebih terbuka." Citra menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Saya sudah berdiri di puncak gunung. Saya pernah melihat bintang-bintang di hutan belantara dan lautan luas. Tapi, aku masih tidak bisa melepaskannya." Biksu Ananda tercengang. Jejak kenangan lama muncul di matanya yang keruh, ekspresinya tampak sangat menyedihkan. "Guru, ada apa dengan Anda?" Citra tampak khawatir. Biksu Ananda menggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang. Jari-jarinya terkena bir dan dia menulis sebuah kata di atas meja. Ketika dia menulis huruf terakhir, tangannya agak bergetar dan tulisannya jadi agak miring. Pada akhirnya, tulisan itu jadi tidak rapi. "Saya sudah menulis kata ini sepanjang hidup saya." Suara Biksu Ananda agak serak. Dia mendongak dan bertanya sambil tersenyum. "Nak, aku punya satu cerita. Apa kamu ingin mendengarnya?" Citra mengangguk dan berkata, "Guru, silakan katakan. Tidak perlu panggil aku guru. Ceritaku sangat panjang, tapi juga sangat singkat."
Biksu Ananda bersandar di kursinya. Matanya tampak keruh tak bernyawa, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu. Dulu, ada seorang biksu muda yang bernama Murda. Dia bertemu dengan seorang gadis muda yang seperguruan dengannya di sebuah kuil. Mereka berdua sangat akur. Akhirnya Murda pun jatuh cinta dengan gadis itu dan sulit berpisah dengannya. Gadis itu juga membalas perasaan Murda. Suatu hari, saat matahari terbenam, ketika gadis itu mendekap dirinya dengan erat, Murda pun mengerti apa kebenaran yang ingin dia kejar di hidupnya. Tapi, hubungan mereka diketahui oleh ketua biksu. Murda meninggalkan kultivasi seumur hidupnya untuk menyelamatkan nyawa gadis yang dia cintai. Tidak disangka, ternyata gadis tersebut adalah keturunan dari sebuah keluarga tersembunyi. Dia masuk ke perguruan hanya untuk mencuri peninggalan ketua biksu. Gadis itu pun membunuh ketua biksu dan biksu lainnya yang ada di kuil tersebut, meninggalkan Murda sendirian. Kemudian, gadis tersebut membangun sebuah kuil. Murda tetap berdoa di kuil lamanya sepanjang hari. Jasad ketua biksu dan biksu lainnya pun bergabung dengan tanah, akhirnya menyisakan bunga-bunga yang tumbuh mekar di sekitarnya. 10 tahun kemudian, seorang gadis muda yang cantik datang ke kuil itu di saat senja. Ternyata dia adalah gadis yang Murda cintai. Murda tampak makin tua, tetapi gadis itu tetap tampak begitu muda. Mereka berdua akhirnya bertemu lagi. Tapi, di saat itu, mereka hanya dua orang yang pernah berpapasan. Hari itu juga, Murda menyalakan obor, membakar kuil itu, dan membakar cinta di antara mereka berdua. Di saat itulah mereka benar-benar berpisah. Air mata menggenang di mata Biksu Ananda, suaranya jadi makin serak. Murda pun melupakan gadis itu. Begitu dia merelakan semuanya, dia merasa bahwa hidupnya tidak menderita lagi. Murda hidup sendiri untuk waktu yang lama, lama sekali, sampai dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang dia temui. Begitulah hidup, kadang-kadang hidup bersama, kadang-kadang sendirian. Setelah sedikit jeda, Biksu Ananda tersenyum kecut dan berkata, "Apa dia bisa melupakannya? Hei, Murda hanya menipu dirinya sendiri. Dia tidak bisa melupakan gadis yang dia cintai saat masih di kuil lama itu." Biksu Ananda terdiam sebentar dan berdeham sambil menatap Citra. Tidak semudah itu memahami arti dari cinta, bisa saja memakan waktu seumur hidup. Ingat kataku sebelumnya, segala sesuatu di dunia pasti akan mati. Tapi, mereka yang mencintai dan dicintai tidak akan takut dengan kematian. Semua hal di dunia ini akan hilang, hanya cinta yang tidak akan pernah mati. Jadi, kalau kamu bertanya padaku tentang nasibmu dengannya di masa depan, aku benar-benar tidak tahu jawabannya. Cinta itu sulit. Agam dan Hardian tiba di pintu masuk bar. Hari sudah mulai larut, mulai ada orang yang masuk ke bar satu persatu. Ketika mereka tiba di bawah sebuah pohon, Agam menyalakan sebatang rokok, Hardian pun merokok dengannya. Ada berita dari klan Gunung Malik bahwa keluarga Budiono memerintahkan pasukan mereka untuk membersihkan semua rintangan Feng Shui. Mereka akan segera melakukannya. Selain itu, ada informasi lain dari klan Gunung Malik bahwa kali ini Haben akan menggunakan teknik terlarang untuk memotong jaringan bumi di alam G dan memanggil iblis besar agar bisa membangun altar tulang belulang dengan lancar. Setelah sedikit jeda, Hardian dengan serius menatap Agam dan berkata, "Kamu tahu tentang kekuatan iblis besar yang meneror alam G selama lebih dari 20 tahun? Sulit bagi jutaan rakyat untuk menahan semburannya. Iblis banjir benar-benar sangat kuat. Terakhir kali bendungan di tepi sungai pecah disebabkan oleh satu gelombang dari gerakan iblis besar, itu bukan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, begitu iblis besar keluar, seluruh alam G akan tenggelam di bawah laut.